Hello, good students. Welcome back to English Learning with Miss Riris for grade 9. So, we are going to get into chapter 2. But before we talk much in chapter 2, with the highlight text is information report, I'm going to explain the grammar lesson first. The first one is this one, simple present tense. Jadi kita sudah masuk ke chapter kedua ya anak-anak, dan chapter kedua ini highlight materinya adalah information report text. Nanti kita akan belajar tentang fauna of Indonesia. But before that, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu tentang grammar yang biasa digunakan di dalam information report. Ada simple present tense dan nanti yang kedua ada passive voice. So we are going to start with simple present tense. Materi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di kelas 7 ya. Jadi sifatnya ini hanya mengulang, maka penjelasannya melalui video saja dan silahkan kalian rewatch nanti jika dibutuhkan untuk mendengarkan penjelasan berkali-kali. Jadi kita mulai dari recall the definition of simple present tense, which is a verb tense used to express habit, general truths, routines, and facts that are always true. We also use it to talk about schedule, events, and situations that are generally or permanently true. Jadi simple present tense ini merupakan jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan buat apa aja sih? Buat menunjukkan kebiasaan, lalu untuk menunjukkan fakta, untuk menunjukkan rutinitas, atau menunjukkan sesuatu yang semua orang sudah tahu ya. Jadi berhubungan dengan present time, jadi waktu sekarang gitu. Tapi secara spesifiknya adalah poin-poin ini ya, untuk menatakan kebiasaan, fakta, rutinitas, ataupun hal yang sifatnya orang seluruh dunia ini sudah tahu. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke functionnya. Jadi yang pertama itu untuk menunjukkan daily routine atau habit, contohnya I brush my teeth every morning. Lalu untuk menunjukkan general truth atau scientific fact, misalnya water boils at 100 Celsius. Nah, ini kan fakta nyata ya, maksudnya semua orang di dunia juga udah tahu gitu. Scientific fact juga ini bahwa air itu mendidihnya di 100 derajat gitu. Lalu ada permanent situation, contohnya she lives in Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Itu adalah situasi permanen di mana kita tinggal biasanya kan untuk jangka waktu yang lama. Lalu untuk schedule events yang berkaitan dengan timetable, jadwal harian ya, misalnya kayak the train leaves at 7 p.m, the school starts at 7 a.m. misalnya gitu ya. Lalu yang terakhir untuk bisa juga digunakan untuk instructions atau directions. Kita menjelaskan kepada orang lain rute atau direction menuju suatu tempat, itu yang kita pakai adalah simple present tense. You turn left at the corner. You have to you turn right at the end of the road, misalnya at the end of the road gitu. Jadi fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di 5 poin ini. Lalu kita recall tentang formula atau pattern atau rumus dari simple present tense. Nah, akan Miss bagi dua dulu simple present tense. Yang pertama yang non-verbal, artinya kalimat non-verbal ini tentunya kalian masih ingat kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Lalu pakai kata apa saja, Miss? Bisa kata sifat, bisa kata keterangan tempat, ataupun kata benda. Ya, jadi rumusnya gampang banget kalau untuk kalimat positif. Yang perlu kalian ingat adalah to be, am, is, are. Ya, jadi untuk menatakan kalimat non-verbal simple present tense kita butuh to be. To be-nya ada am, is, dan are. Nah, ini silakan diingat kembali. Siapa aja yang boleh pakai am, siapa yang boleh pakai is, dan siapa aja yang boleh pakai are. Contoh kalimatnya di sini sudah jelas. Ada I am a student. Ini contoh penggunaan kata benda. She is at school every Monday. Ini rutinitas. Keterangan tempat at school. Dan terakhir, we are good at class. Kami bersikap baik di kelas. Ini kata sifat ya. Jadi ingat penggunaan am, is, are ini harus jelas dan harus hafal.
wajib hukumnya hafal supaya kedepannya kalian akan ingat terus bagaimana menggunakan simple present tense untuk kalimat nonverbal. Lalu berikutnya ini untuk negatif ya. Kalau negatif silahkan tambahkan not saja setelah to be. Rumusnya seperti ini. Lalu untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif juga sama, dibalik to be-nya di depan, lalu diikuti dengan nonverbal. Ini kelebihan dikit ya, ini dihilangkan saja. Contoh kalimatnya, are you a student? Ini to be, ini subject plus ini ini diganti subject ya. Non yang ini diganti subject. Ada revisi sedikit. Oke, selanjutnya untuk kalimat positif untuk verbal. Nah, ini untuk yang verb menggunakan kata kerja. Oke. Nah, perlu diingat bahwa untuk simple present tense kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau yang secara awam kita kenal dengan verb one. Nah, untuk rumusnya di kalimat positif itu subject plus verb one atau subject plus verb one dan verb one-nya itu ditambah s atau es. Dan ini hanya digunakan ketika subjeknya itu yang berkaitan dengan he, she, atau it. Ya, jadi orang pertama tunggal. Dia perempuan, nama orang, satu orang, nama hewan, atau hewan itu sendiri ya kan. A cat misalnya, atau a dog, atau nama hewannya langsung. Nah, itu dia di kata kerjanya harus ada s atau es untuk kalimat positif. Contoh di sini, ini yang I play football yang tanpa s ya. Lalu ada she plays football. Ini yang menggunakan s di kata kerjanya. He watches TV every night. Ini yang menggunakan es di kata kerjanya. Dan ini berlaku untuk kalimat positif saja. Nanti akan Miss jelaskan bagaimana cara penggunaan s dan es ya dalam kalimat positif secara spesifik untuk kata kerja simple present tense. Lalu yang berikutnya adalah pattern kalau dia verbal negatif. Tinggal kalian tambahkan do not untuk pola pertama, subject plus do not atau disingkat don't plus verb one, dan berikutnya subject plus does not atau disingkat doesn't plus verb one. Tapi perhatikan di sini verb one-nya nggak lagi pakai s atau es, walaupun subjeknya itu adalah he, she, atau it. Kalau di positif tadi kan dia pakai ya. Nah, kalau di negatif tidak lagi. Kenapa tidak pakai lagi? Karena kita sudah menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu yaitu does. Jadi does ini hanya boleh digunakan kalau subjeknya berkaitan dengan he, she, dan it. Orang pertama tunggal hanya satu orang, atau hanya satu ekor hewan, atau hanya satu benda ya. Contoh kita lihat. Yang pertama, they don't eat breakfast. Ini untuk yang contoh yang ini. Lalu yang kedua menggunakan he. He doesn't like milk. Perhatikan like-nya nggak pakai s lagi walaupun subjeknya he ya, karena sudah ada does di sini. Berbeda dengan positif tadi, subjeknya she, play-nya pakai s. Karena ini kalimat positif. Kalau di kalimat negatif tidak lagi, karena kita sudah menggunakan does. Begitu juga dengan contoh ketiga yang harusnya dia kalau di kalimat positif pakai es, tapi di sini karena sudah ada does, she doesn't study-nya menjadi bentuk verb pertama atau verb one. On Sunday. Ya, ini untuk kalimat negatif. Yang berikutnya untuk rumus kalimat pertanyaan atau interrogatif ya. Tapi secara spesifik untuk yes or no question saja. Artinya kalimat pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Yang pertama do plus subject plus verb one. Lalu yang kedua kita pakai does plus subject plus verb one. Untuk subjek he, she, dan it sama. Nah, contohnya, do you play guitar? Does she, ya ini ya, does she like reading? Do they live nearby? Nah, ini they sama you pakainya do. Selain he, she, it, itu pakainya do. Nah, do dan does ini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu yang munculnya hanya di kalimat negatif dan di kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Baik yes or no question maupun pertanyaan dengan menggunakan pola WH question. What, where, why, when, who, dan how. Itu rumusnya ditulis dulu WH word-nya.
yang tadi Miss sebutkan salah satunya. Lalu rumus selanjutnya sama persis dengan yes or no question. Tinggal tambah do subject plus verb one. Dan untuk yang bersubjek he, she, it kita pakai does. Contoh, what do you eat for lunch? Ini contoh yang ini. What do you eat for lunch? Lalu untuk contoh yang kedua, where does, pakai does ya, she live. Live-nya nggak pakai s lagi karena ingat tadi sudah ada does sebagai auxiliary verb untuk membantunya sehingga s-nya tidak boleh muncul lagi. Why does he wake up early? How do you go to school? Nah, ini contohnya. Ya, silakan diingat-ingat lagi ya, nanti boleh diulang-ulang videonya. Lalu yang berikutnya, nah ini tadi yang Miss singgung sedikit tentang rules penggunaan verb plus s atau es. Yang pertama, sebagian besar kata kerja dengan subjek she, he, it di kalimat positif kita bisa langsung tambahkan s saja. Contohnya di kata play menjadi plays. Lalu di kata run berlari menjadi runs. Lalu di kata walk berjalan menjadi walks. Atau di kata wake up menjadi wakes up. Itu untuk sebagian besar kata kerja. Lalu sekarang yang membedakan mana saja yang boleh dikasih es itu adalah semua kata kerja yang berakhiran huruf ch, sh, ss, x, dan o. Di kalimat positif, jika subjeknya she, he, it, maka kata kerja yang tergolong berakhiran huruf-huruf ini itu wajib hukumnya kita tambahkan es. Contoh kata go menjadi goes kalau subjeknya she, he, it ya. Sekali lagi ini tolong disclaimer dulu, diingat kalau subjeknya she, he, it dan kalimatnya positif. Lalu contohnya yang berakhiran ch, teach menjadi teaches. Yang berakhiran sh contohnya wash mencuci menjadi washes. Yang berakhiran huruf ss contohnya kata cross menyeberang menjadi crosses. Yang berakhiran huruf x contohnya mix mencampur menjadi mixes. Yang berakhiran huruf o contohnya go menjadi goes. Nah, ini khusus digunakan untuk kata kerja yang berakhiran huruf-huruf ini. Lalu kalau kata kerjanya berakhiran huruf y, tapi sebelum huruf y itu huruf konsonan atau huruf mati, maka huruf y-nya kita akan ganti menjadi huruf i dan kita tambahkan es. Contoh pada kata study. Di kata study ini sebelum huruf y itu kan huruf mati ya, huruf konsonan ini. Nah, maka kalau kalimat positif dengan subjek she, he, it dalam simple present tense kata study itu kita ubah menjadi studies. Tulisannya y-nya jadi i ditambah es atau es gitu ya. Nah, yang terakhir kalau dia berakhiran huruf y tapi sebelum huruf y itu huruf vowel. Vowel itu apa sih, Miss? Vowel itu huruf vokal a, i, u, e, o. Contohnya pada kata play. Sebelum huruf y ini kan huruf a ya. A ini bunyinya a ya, a, i, u, e, o. Nah, maka tidak perlu mengikuti aturan y yang sebelumnya, tapi langsung aja kita tambahkan s di belakang. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong diingat siapa aja yang perlu pakai s dan siapa aja yang perlu pakai es atau kata kerja apa saja yang perlu pakai s. Ini harus hafal ya. Karena nanti ada latihannya untuk merespon materi bagian ini. Selanjutnya time expressions yang dipakai di dalam simple present tense itu ada ini, dan silakan diingat setiap kalimat yang ada kata-kata ini sebagai penunjuk waktu, maka kalimat itu tergolong simple present tense. Yang pertama always, selalu. Yang kedua ada usually, biasanya. Yang ketiga ada often, sering. Yang keempat ada sometimes, kadang-kadang, terkadang, sama. Lalu ada never, tidak pernah. Lalu ada every day, every week, every month, pakai every ya, yang artinya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari Selasa dan seterusnya kita pakai every.
Lalu ada once, sekali, atau twice, 2 kali, seminggu, sebulan, setahun bisa. Once atau twice a week, once a month, twice a year misalnya. Dan yang berikutnya ada in the morning atau in the afternoon atau in the evening. Kita pakai in the ya, jadi untuk morning, afternoon atau evening. Nah, inilah time expressions yang digunakan untuk simple present tense. Contohnya dalam paragraf kita lihat. Every day I wake up at 6 o'clock. Subjeknya I ya. I take a shower, get dressed, and eat breakfast. I usually go to school by bike. In class, I study English, math, and science. After school, I helped my mother, and then I play with my friends. I go to bed at 9 o'clock. Nah, ini contoh simple paragraf tentang rutinitas. Ya, rutinitas sehari-hari. Nah, nanti contoh yang jelasnya tentunya adalah yang ini ya. Menggunakan information report text. Di sini ada judulnya The Giant Panda. Silahkan anak-anak baca sendiri di tempat masing-masing, bisa di-pause saja nanti videonya, lalu dibaca dalam hati kalian. The Giant Panda. Nah, ini beberapa common mistake yang sering terjadi dalam simple present tense. Jadi kalian perlu tahu juga bahwa sering terjadi kesalahan dalam pemahaman simple present tense. Contohnya ini, penulisan he go to school ini salah. Yang benar apa? He goes to school. She don't like apples. Ini juga salah. She tidak pakai do not, tapi pakainya does not atau disingkat doesn't. She doesn't like apples. I am study every day. Ini sering banget terjadi kesalahan. Ada I, ada am, ada study. Ini boros banget. Ingat, am, is, dan are nggak boleh dipakai buat kata kerja, kecuali kata kerja yang ada ing-nya. Nah, di sini kan kita tidak bicara tentang verb ing, tapi verb one dalam simple present tense. Jadi kata am ini nggak boleh muncul kalau di dalam kalimat itu menggunakan kata kerja. Jadi yang benar adalah I study every day. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Dan mudah-mudahan setelah ini kalian jadi paham dan nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Nah, ini tadi teksnya, The Giant Panda. Nanti silakan dibaca di tempat kalian masing-masing. Nanti di kelas misalkan mencontohkan cara membacanya secara live. Oke. Lalu berikutnya nih sampai di summary. Jadi simple present tense itu digunakan untuk apa? Ya, untuk menyatakan habit, daily routines, general truth, and permanent situation. Yang dipakai adalah verb one, bisa plus s atau es untuk she. Untuk subjek he, she, dan it. Sementara untuk negatif dan interrogatif itu perlu menggunakan do dan does. Lalu untuk time expressions-nya contohnya always, every day, usually, dan lain-lain. Nah, itu saja recall material about simple present tense, mengingat kembali tentang simple present tense. Semoga kalian semakin paham. Videonya boleh diulang-ulang. Nanti kalau ada yang nggak jelas, you can ask me at on-site class. Boleh tanya ketika kita ketemu di kelas. So that's all for the explanation today. Thank you very much for listening. Have a nice day and see you on on-site class. Bye-bye.